kekurangan yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Ampuni kesalahan-kesalahan kita dan panjangkan usia kita sehingga kita bisa menjumpai bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma amin. Sebagaimana biasa, pembahasan kita terkait dengan qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah kehidupan yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Tidak terasa di kesempatan hari ini kita masuk kepada kaidah yang ke-14. Kaidah yang ke-14 yang dipetik dari firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Qasas ayat yang ke-50, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Maka ketahuilah wahai Muhammad, jika mereka tidak menjawab tantanganmu, maka sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu semata-mata. Surat Al-Qasas ayat yang ke-50. Dalam pembahasan kita ini yang dipetik dari surat Al-Qasas ayat yang ke-50 ini, terdapat suatu penjelasan bahwasanya seorang muslim ketika kemudian dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau di dalam kehidupannya sehari-hari, maka dia tidak lepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya, yakni wahyu. Atau kemungkinan yang kedua, dia mengikuti hawa nafsunya. Tidak ada kemungkinan yang ketiga. Berdasarkan surat Al-Qasas ayat yang ke-50 ini, seorang muslim ketika menjalani kehidupannya sehari-hari untuk urusan dunia dan juga untuk urusan akhiratnya, maka tidak terlepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya, yakni wahyu. Atau kemungkinan yang kedua, dia mengikuti hawa nafsunya. Tidak ada kemungkinan yang ketiga. Dan hal ini menjadi jelas terang benderang apabila kemudian kita baca secara lengkap surat Al-Qasas ayat ke-48 sampai dengan ayat yang ke-50. Karena kaidah yang ke-14 ini itu terambil dari penggalan ayat pada surat Al-Qasas ayat yang ke-50. Supaya kita memiliki gambaran yang lengkap, maka ada baiknya kita melihat ayat yang ke-48, 49 dan ayat yang ke-50 dari surat Al-Qasas, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu laula utiya mithla ma utiya Musa. Ketika kami datangkan kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, kebenaran dari sisi kami yakni Al-Qur'an, mereka berkata, mengapa kebenaran tersebut tidak seperti yang diberikan kepada Musa pada zaman dahulu kala? Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kebenaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an,
dan Rasul berdakwah kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, maka sebagian besar orang-orang Yahudi mengatakan kepada Rasulullah SAW, mengapa tidak diberikan kepada Muhammad persis seperti apa yang diberikan kepada Musa? Yakni tujuan mereka menolak Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan sebagai kebenaran yang kami datangkan. Dan alasan mereka menolak Al-Quranul Karim karena Al-Quranul Karim itu tidak sama dari berbagai macam sisinya dengan Taurat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Musa, yang mereka orang-orang Yahudi mendaku lagi mengaku bahwasanya Musa alaihissalam adalah nabi mereka dan Taurat adalah kitab mereka. Maka apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, awalam yakfuru bima utiya Musa min qablu. Bukankah ketika pada zaman dahulu kala aku turunkan Taurat kepada Musa, mereka juga tidak beriman kepada Taurat tersebut? Di sini Anda bisa mengetahui jemaah bahwasanya di antara sikap dan sifat orang Yahudi, mereka tidak menginginkan kebenaran. Ketika mereka menolak Al-Quran dan mengatakan Al-Quran tidak semisal Taurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkap keadaan mereka. Dulu Taurat pun kalian ingkari. Dan ini na'udzubillah min zalik mungkin ada pada diri sebagian kaum muslimin pada hari ini. Ketika didatangkan kepada seseorang di antara kaum muslimin, dan mudah-mudahan itu tidak termaksud kita, satu dalil dari Al-Quran, dia tolak sambil mengatakan mungkin ada dalil yang lain. Ketika didatangkan dalil yang lain, dia menolak dengan mengatakan mungkin ada penafsiran ulama yang menjelaskan bahwasanya makna ayat-ayat tersebut tidak seperti itu. Ketika didatangkan penjelasan para ulama yang berjalan di atas jalan yang benar di dalam memahami Al-Quran maupun As-Sunnah, dia menolak sambil mengatakan ini tidak seperti apa yang kami dalam tanda kutip dia dan gurunya pahami. Jadi mungkin hal ini menjangkiti sebagian kaum muslimin yang menolak kebenaran dan beralasan dengan alasan-alasan yang beraneka ragam, yang pada hakikatnya sebenarnya dia tidak menginginkan kebenaran itu sama sekali. Orang-orang Yahudi ini mengatakan ketika menolak Al-Quranul Karim, kami tidak menginginkan Al-Quranul Karim karena Al-Quran ini tidak seperti Taurat yang diturunkan kepada Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, bukankah dahulu kami turunkan Taurat kepada Musa dan juga mereka mengingkarinya? Yakni mereka tidak tunduk, mencari sekian macam alasan untuk mengingkari Taurat dengan alasan-alasan yang sudah barang tentu lemah. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas-jelas perintahkan orang-orang Yahudi untuk menemani Musa alaihissalam berperang, karena begini jemaah, ada ayat-ayat dari Al-Quranul Karim yang tidak bisa dipahami
kecuali hanya itu saja pemahamannya. Misal, tegakkanlah sholat, keluarkanlah zakat, puasalah di bulan Ramadan. Apakah ada pemahaman lain selain dari apa yang kita dengar? Tegakkanlah sholat, yakni wajib bagi seorang muslim untuk mengerjakan sholat sehari semalam 5 waktu. Apakah ada tafsir lain dari ucapan tersebut? Tidak ada. Berpuasa di bulan Ramadan, apakah ada pemahaman lain selain wajibnya seorang muslim berpuasa di bulan Ramadan? Tidak ada pemahaman lain. Memang ada sebagian, dan ini sedikit sekali, ayat-ayat Al-Quran yang memiliki 2 macam atau lebih pemahaman. Tetapi yang banyak adalah apa yang sebagaimana saya sifatkan tadi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan orang-orang Yahudi untuk menemani Musa alaihissalam berperang, apakah ada pemahaman lain selain agar mereka pergi menyiapkan persenjataan, menemani Nabi Musa alaihissalam berperang melawan musuh-musuh Allah? Apakah ada pemahaman lain? Tidak ada. Tapi apa kata orang-orang Yahudi? Fazhab anta wa rabbuka, pergi engkau wahai Musa bersama Tuhanmu, adapun kami nggak mau ikut berperang bersama engkau, kita duduk-duduk aja di sini menunggu hasil. Begitulah tabiat dan sifat orang-orang Yahudi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bongkar keadaan mereka, bahwasanya mereka menolak Al-Quran bukan karena Al-Quran tidak semisal Taurat. Memang betul Al-Quran tidak semisal Taurat. Al-Quran lebih sempurna dibanding Taurat dari seluruh sisinya. Tetapi alasan mereka tidak mengimani Al-Quran bukan karena Al-Quran tidak semisal Taurat, tetapi memang ada penyakit di dalam diri mereka. Bahkan mereka, orang-orang Yahudi ini sangat kurang ajar sekali. Mereka mengatakan qalu sihrani. Orang-orang yang diberikan Taurat tersebut, yakni yang dimaksud Musa dan temannya Harun, 2 orang nabi, mereka 2 orang itu tukang sihir. Orang-orang Yahudi mensifati Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam sebagai tukang sihir. Mereka menolak Taurat, mereka menolak Al-Quran. Mereka sifati bahwasanya Nabi Musa dan Nabi Harun tukang sihir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Qul fatu bi kitabin min indillahi wa ahda minhuma." Kalau kalian menolak Al-Quran sebagaimana kalian menolak Taurat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tantang orang-orang Yahudi dengan mengatakan apa? Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, datangkan kitab yang lebih baik, lebih sempurna dibanding Taurat maupun Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk menantang orang-orang Yahudi yang tidak mau beriman kepada Al-Quran, dan sebelumnya mereka juga tidak mau beriman kepada Taurat. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada Rasulnya, katakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang Yahudi tersebut, andai kata mereka merasa benar, andai kata Al-Quran maupun Taurat yang tidak mereka imani tersebut mereka anggap kurang, keliru atau salah,
Maka coba mereka datangkan petunjuk yang lebih benar dibanding Al-Quran maupun Taurat. Allah Subhanahu wa ta'ala tantang, dan tantangan ini jemaah berlaku sampai hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tantang orang-orang yang tidak mempercayai kebenaran Al-Quranul Karim, siapapun mereka, baik orang-orang kafir juga termaksud orang-orang muslim. Dan jangan anda heran, ada sebagian kaum muslimin yang tidak percaya akan kebenaran Al-Quran. Kalau sampai kepada titik ini, na'udzubillah, dia kufur dengan sebab keyakinannya tersebut. Mungkin secara gamblang belak-belakan seorang muslim masih malu-malu mengucapkan Al-Quran keliru, walaupun ada yang mengatakan begini. Walaupun tidak mengatakan Al-Quran keliru, tetapi Al-Quran ini perlu dikoreksi. Al-Quran ini perlu direkonstruksi. Al-Quran ini perlu macam-macam alasan mereka. Mengkoreksi Al-Quran itu kekufuran, merekonstruksi Al-Quran itu kekufuran, karena Al-Quran itu sempurna. Coba anda bayangkan jemaah, kalau anda buka buku apa saja, silahkan pulang dari kerja ini anda mampir ke toko buku atau penjual buku apa saja, bestseller ataupun buku-buku ilmiah, maka anda jumpai buku-buku ilmiah ada revisi. Anda jumpai di dalam mukadimah buku-buku tersebut diberikan pendahuluan oleh sang penulis, ini nggak sempurna, mengandung kemungkinan keliru. Kalau anda menjumpai kekeliruan pada tulisan saya, tolong sampaikan dengan cara yang baik dan semisalnya, kita akan jumpai itu. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membuka kitabnya, dia mengatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab yang anda buka ini, yang akan anda baca ini di awal surat Al-Baqarah, belum nyampai ayat-ayat ke-20, bahkan belum nyampai ayat ke-10. 10 dari Al-Fatihah. Al-Fatihah ada 7, kemudian anda urut zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini yakni Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Maka tantangan untuk mendatangkan yang lebih baik dari Al-Quranul Karim, bukan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala tantang orang-orang Yahudi pada zaman tersebut, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga tantang orang-orang Islam yang meragukan kebenaran Al-Quranul Karim. Fa'tu bi suratin min mislihi, datangkan satu surat yang semisal Al-Quranul Karim. Tidak perlu menandingi Al-Quranul Karim, yang semisal saja. Kalau kamu nggak sanggup sendirian, wad'us syuhada, panggil orang-orang untuk membantumu. Kalau kamu nggak sanggup sendirian untuk mendatangkan satu Al-Quran, satu surat semisal surat di dalam Al-Quran, panggil orang-orang yang membantumu. Tantangan terbuka dari Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada orang-orang Yahudi, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya untuk mengatakan kepada orang-orang Yahudi, katakanlah wahai Muhammad, silahkan mereka datangkan kitab yang lebih baik dibanding kitab yang kami turunkan, yakni Al-Quran maupun Taurat.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak menjawab, menerima tantanganmu, dan memang tidak ada yang menerima tantangan Rasul pada saat itu, sebagaimana orang-orang yang berkuar-kuar pada hari ini mengatakan Al-Quran tidak sempurna, Allah perintahkan, Allah tantang untuk mendatangkan satu surat, mereka tidak jawab tantangan itu. Kan ada orang-orang yang berkuar-kuar, Al-Quran nggak sempurna, perlu dikoreksi, perlu direvisi, perlu direkonstruksi. Allah tantang, datangkan satu surat yang semisal Al-Quran, dari segi keindahan bahasanya, dari segi kandungan maknanya, dari segi hukumnya, dari segi sekian macamnya, datangkan yang semisal. Orang-orang yang berkuar-kuar itu sampai hari ini tidak mampu mendatangkan yang semisal walaupun hanya satu surat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, andai kata mereka tidak menjawab tantanganmu wahai Muhammad, maka ketahuilah bahwasanya mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu mereka semata-mata. Inilah yang kita bahas, yang dijadikan kaidah yang sangat besar, kaidah ke-14 dari pembicaraan pelajaran kita. Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Wahai Muhammad, andai kata mereka tidak menjawab tantanganmu, yakni tantangan untuk mendatangkan petunjuk yang lebih baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, maka ketahuilah bahwasanya sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka semata-mata. Di awal telah saya sampaikan jemaah bahwasanya kehidupan seorang muslim, baik kehidupannya di dunia maupun kehidupannya di dunia untuk menggapai akhirat, tidak terlepas dari dua kemungkinan, tidak ada kemungkinan yang ketiga, mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya, itu yang pertama, atau mengikuti hawa nafsu, itu yang kedua. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala hanya membagi manusia berdasarkan hal tersebut menjadi dua bagian, tidak ada yang ketiga. Ini cermin, koreksi, otokritik untuk kita semua, termaksud saya. Tidak ada yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala hanya membagi menjadi dua, mengikuti wahyu Al-Quran dan As-Sunnah, atau mengikuti hawa nafsu. Yang hawa nafsu jelas bukan wahyu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman secara jelas dan tegas di dalam membagi dua hal ini dengan mengatakan, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah yang diucapkan oleh dia, yakni Rasul, yang diucapkan oleh Rasul hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama Al-Quran yang beliau dapatkan lewat perantaraan malaikat Jibril, atau kemungkinan yang kedua sunnah hadis beliau. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya sunnah yang sahih itu wahyu. Hadis itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pendapat banyak para ulama semisal Imam Ibnu Hazm. Ini kita lepaskan pembicaraannya, kita fokus kepada pembicaraan kita ini. Dan tidaklah yang diucapkan oleh dia, yakni Rasulullah, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya, bukan hawa nafsu. Wa may yantiqul anil hawa, yang dia ucapkan bukan hawa nafsu. In huwa ila wahyun yuha, yang diucapkan oleh dia itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Hanya ada dua, hawa nafsu
atau wahyu. Maka ketika saya dan Anda menjalani kehidupan sehari-hari dan berhadapan dengan kenyataan bahwasanya kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan kita telah mengakuinya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidupku matiku hanya untuk Rabb semesta alam. Kita telah mengakui itu. Di mana kita mengakuinya? Bukankah kita baca itu di dalam solat-solat kita? Maka ketika kita menjalani kehidupan kita, maka kita berhadapan kepada apakah yang kita jalani ini berdasarkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya, atau kita menjalani kehidupan ini berdasarkan hawa nafsu kita. Dan untuk Anda ketahui jemaah, bahwasanya penyebutan hawa nafsu di dalam Al-Qur'anul Karim tidak pernah dalam makna positif kecuali hanya satu jenis, nafsul mutmainnah. Berpuluh kali di dalam Al-Qur'anul Karim disebut lafadz nafsu, baik lafadz hawa, ahwa, hawa tunggal, ahwa jamak, atau kemudian disandarkan kepada lawamah, amarah, dan seluruhnya bermakna negatif. Ketika kemudian nafsu tersebut yang dikehendaki adalah yang positif, maka di sana ada tambahan nafsul mutmainnah, nafsul yang mutmainnah, yang ditundukkan. Mutmainnah, tunduk, tenang di hadapan keputusan Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya. Maka kita sebenarnya punya timbangan. Kita berjalan di dalam kehidupan kita ini, apakah kita cenderung kepada hawa nafsu, nauzubillah, atau kemudian kita berusaha untuk mengikuti tuntunan syariat. Pun dalam perkara-perkara yang pelik ya jemaah, saya berikan satu contoh. Misal, ada sebagian pendapat fikih, supaya jelas pembicaraan kita ini, yang pendapat-pendapat fikih tersebut ketika ditimbang dengan dalil Al-Quran maupun hadis jauh dari kebenaran. Sebelumnya kita katakan, para ulama yang mengucapkan pendapat-pendapat fikih yang menyimpang dari kebenaran ini, kita wajib hadirkan baik sangka kepada mereka. Tidaklah mereka menginginkan kecuali kebenaran. Loh, tidaklah mereka menginginkan kecuali kebenaran, tetapi kenapa pendapat mereka menyimpang? Kita katakan jemaah, ada 12 sebab mengapa seorang ulama yang mumpuni tiba-tiba kemudian menyimpang dari kebenaran. Ada 12 sebab, ada 12 alasan, ada 12 uzur yang diberikan oleh para ulama semisal Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Di antaranya adalah besar kemungkinan ulama tersebut belum mendengar hadis yang menjelaskan hal itu. Kalau Anda buka buku fikih, kita masih pada bulan Syawal ini jemaah, jangan lupa untuk mengerjakan puasa Syawal, karena orang-orang yang mengerjakan puasa Syawal setelah sebelumnya dia mengerjakan puasa Ramadan, kasiyamad dahr, kata Rasulullah, seperti berpuasa setahun penuh. Tapi tahukah Anda bahwasanya apa? Hadis tentang puasa 6 hari di bulan Syawal itu tidak sampai kepada Imam Malik.
Kalau kita buka buku-buku fikih, Imam Malik mengatakan, saya tidak mengenal puasa 6 hari bulan Syawal dan puasa 6 hari bulan Syawal adalah perbuatan bid'ah. Iya, Imam Malik mengucapkan kalimat itu, dan saya pertanggungjawabkan ucapan saya ini di hadapan Anda, sebelumnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok Imam Malik bisa mengucapkan kalimat seperti itu? Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan, hadis tentang puasa 6 hari bulan Syawal tidak sempat diterima dan didengar oleh Imam Malik. Itu alasannya. Saya punya tulisan dalam masalah ini, hukum-hukum seputar qada Ramadan dan puasa 6 hari bulan Syawal. Anda bisa cari di internet. Saya punya tulisan dalam masalah ini. Sebagaimana Imam Abu Hanifah tidak mengetahui ada hadis larangan wanita menikah tanpa wali. Larangan wanita menikah tanpa wali. Wanita ini baik janda apalagi perawan. Imam Abu Hanifah tidak mengetahui ada hadis ini. Maka pendapat resmi Imam Abu Hanifah mengatakan, tidak mengapa seorang perempuan nikah tanpa wali. Ini pendapat resmi Imam Abu Hanifah. Padahal jelas datang dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW melarang seorang perempuan menikah tanpa wali dan 2 saksi yang adil. La nikaha biwaliyin wa syahidain. Tidak boleh seorang perempuan menikah tanpa wali dan 2 saksi yang adil. Jelas ini. Tapi mungkin ada sebagian kaum muslimin yang karena pendapat ini, yakni pendapat Imam Abu Hanifah ini sesuai dengan hawa nafsunya, dia ikuti. Ketika dikatakan, kenapa Anda menikah tanpa wali dan tanpa saksi? Loh, Imam Abu Hanifah kan berpendapat boleh. Sebenarnya dia bukan mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah, dia sedang mengikuti hawa nafsunya, karena wahyu mengatakan, Rasul kita alaihi salatu wassalam mengatakan, la nikaha illa biwali wa syahidain. Seorang perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan hadirnya seorang wali dan 2 orang saksi. Ini wahyu. Tetapi memang jiwa-jiwa yang buruk, yang cenderung kepada kebatilan, mencari-cari alasan untuk membenarkan dan mengikuti hawa nafsunya, berlindung di balik ucapan para ulama. Dan kita katakan ulama semisal Imam Abu Hanifah ma'zur, diampuni, mendapatkan uzur, karena beliau tidak pernah mendengar hadis ini. Jangan samakan kita, Anda, saya yang mendengar hadis tidak boleh nikah dengan wali, tidak boleh menikah kecuali dengan wali dan 2 saksi. Jangan samakan kita yang mendengar hadis itu dengan Imam Abu Hanifah yang pada saat itu belum mendengar hadis tersebut. Loh, kok bisa Ustadz Imam Abu Hanifah belum mendengar hadis itu? Oh, kalau begitu kita harus belajar tarikh tasri sama tatwin hadis, sejarah pensyariatan dan sejarah pengumpulan hadis. Ini pembicaraan lain. Tapi ada orang-orang yang beralasan seperti itu untuk mengikuti hawa nafsunya, mencari-cari ucapan para ulama. Ulama ini mengatakan boleh, padahal ulama yang mengatakan boleh itu jelas nampak kesalahannya, dikritik oleh ulama-ulama yang lain, dan pendapatnya pun pendapat minoritas, hanya 1. Mengapa tidak Anda ikuti jumhur ulama yang berpendapat haramnya wanita menikah tanpa wali dan tanpa saksi? Ini pendapat jumhur ulama, dan ini pendapat yang benar. Kita berhadapan kepada kenyataan sebenarnya ketika kita memilih jalan yang untuk kita jalani di dalam kehidupan dunia maupun urusan akhirat kita sebenarnya memilihnya berdasarkan apa sih? Apakah yang cocok dengan diri kita?
atau kita memilihnya berdasarkan wahyu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasulnya. Dan ini banyak hal-hal seperti ini. Sebagaimana ada pendapat bahwasanya tidak termaksud khamar kecuali terbuat dari anggur, karena khamar pada saat itu memang terbuat dari anggur. Jadi yang terbuat dari kentang, yang terbuat dari beras, yang terbuat dari macam-macam, itu bukan khamar. Kalau memabukkan nggak mengapa. Ada orang yang berpendapat dan mengikuti hal yang buruk seperti ini, ada, saya pernah jumpai di dalam satu forum diskusi ilmiah Multaqa Ahlul Hadis. Ada seseorang dari Aljazair yang menguatkan pendapat nggak mengapa minum vodka, nggak mengapa, karena itu bukan dari anggur tapi dari kentang. Yang haram itu dari kentang. Narkoba tidak mengapa, kata orang Aljazair ini, dan digongkan oleh sebagian orang-orang yang lain. Sebenarnya Anda sedang mengikuti apa sih? Mengikuti hawa nafsu atau mengikuti dalil? Coba sebagai penutup pembicaraan kita, sebagaimana dikatakan oleh para ulama semisal Imam Ibnul Jauzi, juga Imam Ibnul Qayyim dalam buku yang kita bahas ini, cukup bagi Anda untuk mengetahui pendapat yang sedang Anda pilih ini benar secara wahyu atau mengikuti hawa nafsu. Lihat saja dampaknya. Dan maukah Anda atau orang-orang yang terdekat dengan Anda terkena efek dari pilihan Anda ini? Maksudnya begini, ada sebagian orang yang mengatakan nggak mengapa nikah tanpa wali, tanpa saksi, dan ini betul ada di republik kita ini, bahkan terjadi, dilakukan oleh sebagian orang-orang yang notabene katanya mengerti agama. Maka tinggal ditanyakan saja kepada dia, bagaimana kalau hal ini terjadi kepada anakmu? Bagaimana kalau hal ini terjadi kepada saudara perempuanmu, maaf, saudari perempuanmu? Kalau dikatakan bahwasanya boleh minum khamr asalkan tidak terbuat dari anggur, tinggal kita tanyakan saja kepada orang yang berpendapat seperti ini, itu pendapatmu? Iya. Lalu bagaimana menurut pendapatmu andai kata ada seorang di antara anakmu yang kecanduan, overdosis? Kira-kira apa hatinya? Kalau kemudian ditanyakan misalnya tentang riba, ada yang mengatakan boleh. Bagaimana Al-Quran maupun As-Sunnah membicarakan tentang riba? Lalu bagaimana pendapat jumhur ulama yang mengatakan tentang riba dan mereka telah ijma akan haramnya riba? Sebagaimana ada yang mengatakan musik itu boleh. Betul Imam Ibnu Hazm berpendapat seperti ini karena dia mendhaifkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dengan satu alasan bahwasanya Imam Al-Bukhari tidak mendengar dari syekhnya yang bernama Amr, padahal sangat jauh kemungkinan ucapan Imam Ibnu Hazm itu betul dan disanggah oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Ighatsatul Lahafan dengan 8 sanggahan. Lalu kalau kemudian hendak mengikuti pendapat Imam Ibnu Hazm di dalam masalah ini, bukankah di sana ada hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang permasalahan ini yang bertentangan dengan pendapat Imam Ibnu Hazm? Lalu bukankah pendapat jumhur ulama tidak sebagaimana pendapat Imam Ibnu Hazm? Lalu kenapa Anda pilih pendapat Imam Ibnu Hazm? Bukankah kita mengetahui bahwasanya Ahlussunnah itu berjalan di atas Al-Quran, As-Sunnah, Al-Quran, Sunnah, ijma'. Ijma' tidak berada di jalan Imam Ibnu Hazm. Kenapa Anda pilih ini? Ini terlepas dari tarifnya ya. Ada sebagian orang yang memilih pendapat-pendapat yang memang jelas keliru. Dan ketika dia memilih juga bukan berdasarkan untuk mengagungkan kebenaran. Begini jemaah, ada orang-orang yang memilih pendapat yang keliru
tetapi keinginannya untuk mengagungkan kebenaran, ini lain masalah. Orang yang model kayak gini, insya Allah ta'ala Allah akan tunjukkan kepada kebenaran. Suatu saat akan Allah tunjukkan kepada kebenaran. Contohnya mana? Hadis pembunuh 100 nyawa. Anda silahkan baca dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubat. Dia betul-betul menginginkan kebenaran untuk bertaubat, tapi dia salah di dalam bertanya kepada orang jahil, tapi dia betul-betul ingin bertaubat. Iya kan? Tapi orang yang kemudian memang tidak menginginkan kebenaran, memilih pendapat-pendapat yang dia rasa cocok dengan hawa nafsunya, maka orang yang seperti ini, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, falamma dzaghu anzaghallahu qulubahum, ketika mereka berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami sekaligus palingkan hati mereka. Hati-hati. Jadi orang yang keliru itu bisa jadi kelirunya karena hendak mencari kebenaran belum ketemu. Kalau ini insya Allah nggak masalah, suatu saat akan Allah tunjukkan kepada kebenaran. Tapi ada orang yang terang benderang kebenaran, dia tolak dan dia cari-cari yang sesuai dengan hawa nafsunya, sambil berlindung di balik pendapat ulama, sambil berlindung di balik khilaf di dalam definisi. Suara knalpot itu musik bukan? Coba, sejak kapan orang mengatakan suara knalpot itu musik? Suara kemudian piring ting 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 makan, sendok beradu dengan garpu, itu musik bukan? Sejak kapan suara sendok dengan suara piring, suara sendok dengan suara apa namanya, garpu beradu dengan piring dikatakan musik? Sejak kapan? Ini kan mendatangkan definisi-definisi baru untuk memperpanjang khilaf yang pada ujungnya hendak mengaburkan kebenaran. Jelas musik itu alat musik, bukan suara sendok beradu dengan piring. Ini ada sebagian orang yang memang mendatangkan yang model-modelnya kayak gini untuk menjauhkan manusia dari kebenaran, memperpanjang khilaf. Khilafnya sengaja diperpanjang supaya apa? Supaya tidak datang titik temu. Padahal bukan kalau Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk menjauhi khilaf, kan mendatangkan definisi suara knalpot lah, suara sendok beradu dengan garpu di atas piring. Ini kan khilaf-khilaf yang baru yang tidak dikenal oleh para ulama. Coba buka kitab-kitab fikih, yang dimaksud musik itu apa? Bukan itu. Jadi jangan diperpanjang khilaf. Khilaf ini harus kita hentikan, jemaah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk wa'tasimu bihablillahi jami'an walat tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, jangan berpecah belah, jangan malah diperpanjang khilafnya dengan menghadirkan hal-hal yang baru. Baik, jam 13.00. Saya rasa kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita, dan saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan Anda semua untuk mengagungkan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah, mentadaburi, mempelajarinya dan mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, serta berhati-hati dari mengikuti hawa nafsu. Saya ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.